Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara semuanya, senang sekali berjumpa dengan Anda. Ya, Vicon ini saya rekam, nanti saya unggah ya di LMS ya, supaya nanti bisa Anda simak ya secara berulang-ulang atau juga apa itu bisa gitu ya, bagi yang lain yang tidak bisa hadir nanti juga bisa menyimak ya, dan juga bisa mengajukan pertanyaan dalam forum ya. Kalau misalkan Anda pada saat Vicon ini tidak ada pertanyaan ya. Kemudian juga nanti di akhir Vicon ada tugas ya untuk Anda kerjakan supaya itu Anda tetap engage di dalam LMS ya. Saudara-saudara, di dalam bahasan kita ini kita mulai dengan mengenal dulu yang namanya gelombang elektromagnetik ya. Nah, kemarin sudah saya tunjukkan kepada Anda gitu kan cara kerja daripada gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik itulah yang menjadi fondasi daripada komunikasi wireless ya atau juga wireless networking ya. Jadi jaringan komputer berbasis wireless ya kan itu bertumpu kepada karakteristik atau cara kerja gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu yang digunakan dalam jaringan komputer bermacam-macam. Ya, ada menggunakan inframerah ya untuk kemudian menggunakan gelombang microwave ya, menggunakan gelombang cahaya gitu kan. Itu bermacam-macam. Sehingga apa keuntungannya adalah tidak menggunakan kabel, tidak menggunakan kabel tembaga ya, seperti di jaringan operator dari untuk menara-menara BTS ya, yang menggunakan kabel koaksial, tidak juga menggunakan kabel UTP, kabel tembaga ya, tidak juga menggunakan katakanlah kabel atau serat fiber optik ya, yang kita gunakan di rumah kita masing-masing. Jadi dia tanpa kabel sehingga disebut sebagai wireless tanpa kabel atau near kabel tanpa kabel ya. Saudara-saudara, itu jaringan wireless itu memiliki keunggulan, ya keunggulan dari sisi mendukung kepada flexibility and mobility, ya. Jadi dia bisa mendukung kepada mobilitas dan juga fleksibilitas di dalam akses jaringan komputernya. Tapi juga jadi masalah, justru karena keunggulannya inilah maka jadi masalah di dalam beberapa hal, ya. Beberapa hal. Tentu kalau kita menggunakan wireless, ya kan, kita bisa mobile ya, kita bisa di mana saja, kita bisa bergerak bebas di mana saja sepanjang di situ ada sinyal wirelessnya. Ya. Nah, tapi Kak, karena itu mendukung kepada mobilitas inilah justru jadi masalah. Ya, nanti kita tinjau. Ya, dan apa itu saudara-saudara? Wireless itu berkembang, ya berkembang menjadi komunikasi yang kita saat ini menjadi daily activity kita, ya mendukung kepada aktivitas harian kita, ya. Kita sekarang ini sudah itu terhubung dengan akses jaringan internet atau komputer gitu kan, relatif tanpa kabel semuanya, ya. Mulai dari operator, ya, kemudian dari rumah ke kita, semuanya sudah bertumpu kepada teknologi wireless, ya. Nah, bentuknya wireless tentu ada berbagai arsitektur ya. Arsitektur utamanya adalah ada wireless WANs ya, wireless untuk wide area network ya, ada wireless LAN, ada juga wireless MANs ya, Metropolitan Area Networks ya. Yang WANs atau WANs ya itu adalah ya kita gunakan saat ini ya. GSM ya 3G, 4G, 5G yaitu sudah menggunakan cellular networks ya. Itu adalah wide area networks ya, atau juga satelitnya Elon Musk ya kan? Itu sudah menggunakan betul konsep daripada wide area networks. Kemudian juga ada local area networks ya untuk betul kebutuhan kita di suatu coverage area yang terbatas ya. Kemudian juga ada yang lebih medium ya, metropolitan area networks ya kan, itu menggunakan itu jaringan WiFi ya yang terdistribusi ke dalam suatu area yang lebih luas ya. Jadi yang paling luas yang mana coverage areanya? Tentu adalah wide area networks. Yang kedua yang menengah mana? Yang metropolitan area networks. Yang lokal yang mana? Local area networks. Ya, yang ini lebih kecil ya. Nah, pembagian ini tentu berdasarkan kapasitas coverage dari suatu arsitektur daripada jaringan wirelessnya ya. Saudara-saudara, seperti kita ketahui, keunggulan daripada jaringan wireless itu adalah mobility ya dan flexibility. Justru karena inilah maka ada yang namanya kelemahannya. Kenapa kelemahannya? Karena bertumpu kepada jaringan itu tanpa kabel, ya. Nah, tanpa kabel menggunakan apa? Gelombang elektromagnetik.
Nah, gelombang elektromagnetik ini apa? Bisa radio, ya, bisa juga inframerah, juga bisa cahaya. Ya, justru karena menggunakan ketiga jenis ini, gitu kan, itu jadi masalah. Kenapa masalahnya? Karena gelombang elektromagnetik itu berdasarkan prinsip kerja gelombangnya, gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan medium transmisinya. Kalau di udara, dia berinteraksi dengan di udara. Kalau di ruang angkasa, dia juga berinteraksi dengan ruang angkasa. Kalau di itu di underwater ya, di laut, dia juga berinteraksi dengan medium air lautnya. Jadi Anda bayangkan gitu kan, itu justru karena mobilitasnya ya yang bertumbuh kepada gelombang elektromagnetik inilah jadi masalah. Apa masalahnya? Adanya gangguan. Kenapa gangguan muncul? Karena gelombang elektromagnetik ini menyebar ke segala arah. Ya. Prinsip daripada cara kerja gelombang elektromagnetik itu dia menyebar ke segala arah. Sehingga apa? Sehingga terjadi fenomena gelombang elektromagnetik ketika merambat di dalam medium. Apa yang terjadi? Berbagai macam fenomena gelombang elektromagnetik ada di situ. Mulai dari hamburan, scattering, ya, mulai dari kemudian juga dispersi, kemudian juga atenuasi, ya, kemudian juga fenomena gelombang lainnya ada pembiasan, ada pemantulan, ya. Nah, itu semua fenomena gelombang elektromagnetik itu terjadi karena gelombang elektromagnetik ini memang naturalnya seperti itu. Ya, kita mendapatkan hari ini mendapatkan cahaya matahari yang itu yang sangat hangat dari sumbernya ya dari matahari sana ke permukaan bumi ya itu mengalami berbagai macam fenomena gelombang elektromagnetik sehingga sampai di depan rumah kita. Nah, saudara-saudara, seperti kita ketahui gitu ya, gelombang elektromagnetik itu menyebar ke segala arah. Menyebar ke segala arah gitu kan membawa data atau informasi. Ketika gelombang elektromagnetik sendiri itu mengalami gangguan, nah, otomatis juga data atau sinyal yang dibawa itu juga mengalami gangguan. Sehingga apa? Sehingga terjadilah yang namanya limited bandwidth. Nah, bandwidthnya terbatas. Ya, berbeda kalau kita menggunakan jaringan komputer menggunakan fiber optik. Kalau fiber optik itu, ya kan, itu besar sekali kapasitasnya, informasi yang dikirimkan melalui media transmisi itu ya sehingga apa itu selama fiber optik itu nggak putus kita pasti bisa mendapatkan kualitas jaringan yang sangat bagus sekali karena dia merambat di dalam eh, fiber optik ya menggunakan cahaya gelombang elektromagnetiknya sehingga sangat cepat sangat besar ya kemudian sangat handal sekali kemudian karena dia gelombang elektromagnetik itu menyebar ke segala arah dia berinteraksi berdasarkan prinsip kerja gelombang itu sendiri maka rawan terjadi ini apa ini ya terjadi apa ini saudara. Halo, halo, apa Iya, Pak. jadi apa ini? Diskoneksi. Nah, apa itu? Terputus. Nah, Putus sambungan, Pak. nyambung ya Terputusnya jaringan. ya putus nyambung sering kan kita ya kalau misalkan Pak saya kemarin di pasar gitu kan ketika banyak orang jaringannya jadi lambat Pak itu kan ketika orangnya sepi jadi lancar nah itulah terjadinya disconnection ya. Nah, kemudian juga adanya heterogeneity of fragmented networks ya. Di dalam jaringan apa itu wireless ya kan, itu fragmen-fragmen networknya banyak sekali ya. Atau itu ruang-ruang virtual networknya banyak sekali. Sehingga itu menjadi masalah juga ya. Kemudian juga itu eh, terjadinya apa ya. Jadi ini kalau ini sudah di level application layer ya, cara kerja application layer ya. Itu aplikasi itu kan itu sering jadi gangguan ya, terganggu. Anda buka YouTube ya kan. YouTube-nya itu kan itu kalau itu sinyalnya bagus lancar. Kalau misalkan Anda itu sinyalnya jelek jadi lambat gitu kan. Nah, itu sudah di aplikasinya juga akhirnya terjadi kendala ya. Kemudian juga apa? Karena ini wireless gitu ya, maka apa yang terjadi? Karena dia consume ya, pancaran gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari device kita itu sangat tersedot energinya. Sehingga apa? Sehingga terjadi yang namanya short battery lifetime. Ya, rasakan saudara-saudara kalau Anda itu menggunakan mobile ya, menggunakan HP Anda kan, itu kan HP Anda sering kali drop ya baterainya kan, betul nggak? Betul, Pak. Nah, ya berbeda kalau Anda dicolokkan ke apa itu
ada fixed point ya. Anda tidak mobile gitu kan, colokan gitu kan, tapi Anda nggak bisa kemana-mana soalnya kan terikat dengan kabel listrik itu ya. Nah, itu nggak jadi masalah ya. Nah, justru karena mobilitasnya itulah ya, atau fleksibilitasnya itulah itu menjadi masalah ya. Tapi juga memiliki keunggulan. Ya, keunggulannya apa? Keunggulannya adalah kita bisa bergerak kemana-mana dengan adanya kualitas data atau informasi yang sedikit atau relatif berubah, ya, yang berubahnya bisa sangat signifikan atau tidak signifikan. Nah, seperti itu ya. Paham saudara ya? Nah, saudara-saudara, eh, mobile communication atau sebagai salah satu contoh daripada jaringan wireless ya kan, itu ya kan memang itu menggunakan suatu standar. Ya, standarnya adalah menggunakan standar IEEE ya 802.11 ya, atau juga menggunakan standar untuk wide area networks ya, mulai dari 3G, 4G, 5G. Nah, itu menggunakan standar ya. Apa yang distandarkan di sini saudara-saudara? Yang distandarkan adalah kualitas data atau sinyalnya. Ya, data kualitinya distandarkan. Ya, tidak boleh itu loss signifikan. Ya, kemudian juga ada yang namanya arsitekturnya. Ini standar arsitektur jaringan jaringan wireless ini. Standarkan. Agar apa? Agar kualitas daripada jaringan aksesnya tidak terganggu. Seperti itu. Ya. Kemudian saudara-saudara gitu kan, di dalam wireless ya kan, itu perlu adanya pengaturan frekuensi. Ya. Kalau nggak diatur gitu kan, karena frekuensi itu adalah betul resource ya, sumber daya yang terbatas ya, maka harus diatur ya. Kalau wireless ini ya harus diatur. Kalau yang wired network nggak diatur nggak apa-apa karena dia itu menggunakan kabel ya, yaitu relatif tidak ada tidak ada pengaturan alokasi frekuensi. Tapi kalau wireless karena dia merambat ke segala arah, ya merambat di mana saja gitu kan, harus diatur regulasinya. Sehingga apa? Sehingga operator itu waktu dia memberikan layanan jaringan seluler ya kan, itu diatur. Ada frekuensi-frekuensi yang harus diikuti oleh operator, tidak boleh sembarangan ya. Kemudian juga ada bandwidth, nah yang terbatas dan karena bandwidthnya terbatas ya, dia juga gelombang elektromagnetiknya juga berinteraksi dengan medium dengan berbagai macam fenomena yang ada ya. Akibatnya apa? Terjadilah delay, keterlambatan data. Nah, keterlambatan data ini apa akibatnya? Akibatnya adalah penurunan daripada kapasitas data atau informasi yang dikirimkan dalam jaringan wireless. Ya, turun, ya turun datanya. Kemudian terjadi yang namanya keterlambatan data gitu kan dalam beberapa milisecond ya. Dalam ilmu jaringan komputer kita namanya adalah terjadi yang namanya delay ya. Delay atau juga jitter ya. Jitter. Kemudian juga ada yang namanya loss data gitu ya. Kemudian juga itu karena mediumnya menggunakan medium yang sama di itu dalam atmosfer ya, di ruang udara bebas ya, atau juga di ruang angkasa gitu kan, maka ada yang namanya ancaman security ya, security gitu kan, bahwa sinyal atau data itu bisa diterima oleh orang lain. Nah, gitu ya. Sehingga inilah itu beberapa kelemahan-kelemahan daripada teknologi wireless gitu kan yang harus kita atasi. Bagaimana cara ngatasi ini semuanya? Nah, semua metode sudah ada ya. Tinggal kita kembangkan dan kita improve seperti itu ya. Nah, ini saudara landscape daripada teknologi wireless ya. Mulai daripada ini kalau ini adalah kecepatan ya. Kecepatan apa itu? Kecepatan datanya ya. Kecepatan data ya daripada apa itu teknologi wireless gitu kan. Tentu sudah berkembang ya. Sudah berkembang signifikan dibandingkan dengan era pertamanya ya. Kalau kita lihat saudara-saudara gitu kan, semakin besar data yang dikirimkan gitu kan, maka teknologinya juga semakin tinggi, semakin bagus teknologinya ya, mulai dari 5-6 kbps gitu kan sampai ke kalau sekarang kan sudah ke level gitu kan giga ya, gigabit per second ya, menggunakan yang namanya teknologi wireless ya. Kalau dulu gitu kan masih indoor 10 sampai 30 meter gitu kan, outdoor 50 sampai 200 meter ya, mid range outdoor gitu kan sampai beberapa kilometer, kemudian long range outdoor gitu kan sampai puluhan kilometer, bahkan sampai di atas 50 kilometer. Nah, ini saudara-saudara merupakan teknologi-teknologi yang terus dikembangkan. Karena memang teknologi wireless itu memiliki keunggulan. Sebagai contoh Elon Musk. Ya, Elon Musk memberikan layanan satelit ya.
ke seluruh penjuru pengguna internetnya di muka bumi gitu kan. Dia harus surf ya. Padahal Anda tahu gitu kan jaraknya antara daerah betul atmosfer ya, ruang angkasa kan, di daerahnya LEO gitu kan, low Earth orbit ya. Karena satelitnya Elon Musk itu mengorbit di daerah LEO, LEO sampai permukaan bumi itu hampir 200 kilometer lebih. 200 kilometer lebih menggunakan gelombang elektromagnetik microwave. Nah, berarti kan lapisan atmosfer itu adalah lapisan yang secara alamiah gitu kan memang pengganggu yang luar biasa, pengganggu daripada gelombang elektromagnetik. Ya, di situ ada lapisan ion, ya, itu ada lapisan-lapisan gitu kan, itu lapisan udara gitu kan, awan, uap air, debu dan sebagainya gitu kan, yang bersifat mengganggu transmisi gelombang elektromagnetik, ya, baik dari permukaan bumi ke satelit, satelit ke antar satelit itu sendiri, antar satelit ya, kemudian juga sampai ke penggunanya di muka bumi. Itu bayangkan tuh gangguannya, gangguannya sangat tinggi sekali. Sehingga waktu Elon Musk itu menjual teknologi ini, dia menjamin dengan yang namanya delay-nya. Delay-nya kira-kira tidak terlalu tinggi. Seperti ya. Jadi kapasitas datanya semakin tinggi, semakin ke sini semakin tinggi, tapi juga itu kemampuan mobilitasnya dalam arti jarak, radiusnya juga semakin besar. Seperti itu. Bagaimana mengatasinya? Ya, teknologi di sini dikembangkan. Teknologi dikembangkan. Seperti itu. Ya. Halo, ada pertanyaan, saudara? Halo. Nah, saudara-saudara, secara OSI layer, gitu kan, wireless kita ini bekerja di mana? Ya, secara physical layer, wireless kita itu dominan di physical layer, ya. Jadi kalau secara OSI layer kan itu di situ ada ini ya, ada 7 lapis ya. Nah, mulai dari physical layer, ya, data link layer, network layer, ya, transport layer, aplikasi ini seharusnya ya 7 atau 6 ya. Itu seharusnya apa itu kita itu bekerja di area di sini ya. Paling tidak minimal itu physical layer ya. Physical layer inilah yang mendukung kepada jaringan wirelessnya ya. Karena apa itu sebelum kita mengolah sampai ke uh, layer lebih tinggi lagi, application layer, paling tidak gitu kan di physical layer ini sudah kita selesaikan dulu masalah teknologi wirelessnya ya. Jadi kalau ini gitu kan berhasil kita selesaikan, maka data link layer tidak ada masalah, network layer tidak ada masalah, transport layer, application layer kan. Oh, satu lagi session layer ya. Di sini ada 6 ya, session layer ya yang belum ditampilkan ya. Jadi dari physical layer, data link layer, network layer, session layer, transport layer sampai ke application layer, ini semuanya apa itu yang paling utama di dalam jaringan wireless ini adalah di sini physical layer datanya ya atau sinyalnya. Jadi kalau sinyal atau data itu nggak ada masalah, maka ke atas atasnya tidak akan jadi masalah. Nah masalahnya adalah ini menggunakan gelombang elektromagnetik. Ini jadi masalah ya karena gelombang elektromagnetik itu seperti kita ketahui berinteraksi dengan medium dan mediumnya mengganggu gelombang elektromagnetik itu sendiri. Sementara gelombang elektromagnetik itu membawa data atau sinyal. Nah data itu juga pasti terganggu. Seperti itu ya. Paham saudara ya? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah, oke ya. Apa yang terjadi di dalam jaringan wireless yang berbeda dengan jaringan komputer yang tanpa wireless eh, atau langsung menggunakan kabel? Apa yang terjadi? Ya, kalau physical layer di physical layer gitu kan pasti terjadi eh, error transmisi ya dan interferensi ya karena dia menggunakan gelombang otomatik yang sama antara satu pengguna dengan yang lain atau antar operator dengan operator itu sendiri. Nah, di physical layer ini jadi masalah adanya transmission error. Kemudian di link atau di network data layer gitu kan, terjadi namanya media access dan security. Ya, kemudian di network layer ada permasalahan addressing and routing atau handover atau device location atau handover ya. Kemudian di transport layer ada masalah quality of service QoS ya. Kemudian juga ada masalah tumbukan data atau juga masalah aliran data di transport layer. Selebihnya di application layer ya terjadi yang namanya apa itu adaptasi, service location gitu ya. Itu juga akhirnya jadi masalah juga. Semuanya bermasalah dari mana? Berawal dari sini ya.
berawal dari transmission eh, apa itu errornya, karena dia menggunakan gelombang elektromagnetik tadi itu. Ya, jadi kalau ini udah kita selesaikan, saudara-saudara ya, ini sudah kita selesaikan. Yang ke atasnya nanti tidak jadi masalah seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendesain jaringan wireless ini, saudara-saudara? Yang paling penting adalah kita mendesain jaringan wireless ini, gitu kan? Kita dapat mengatasi masalah medium transmisi itu sendiri. Bagaimana caranya? Ada secara ilmu jaringan wireless, gitu ya. Itu kita menggunakan pendekatan arsitektur jaringan wireless, ya. Itu yang harus kita rancang agar jaringan wireless ini kan tetap menjangkau penggunanya di segala area. Nah, jadi arsitektur jaringan adalah yang harus kita rancang. Kedua adalah secara fisik, ya, secara sinyalnya, sinyalnya itu harus memiliki suatu sifat robust, handal. Ya, sinyalnya Elon Musk yang dipakai untuk transmisi dari satelit ke permukaan bumi itu harus bagus, harus handal sinyalnya. Kenapa? Dia harus menembus lapisan atmosfer yang berisi udara, gas, yang semuanya itu bersifat menyerap ya gelombang elektromagnetik. Sehingga sinyalnya itu harus bagus, ya karena sinyal itu membawa data atau informasi dari pengguna ke sumbernya seperti itu. Nah, saudara-saudara, wireless itu rata-rata menggunakan yang paling mudah adalah menggunakan gelombang radio. Ya, gelombang radio itu ya frekuensinya berapa? Ada di daerah microwave ya, 2,4, 5,2 gitu ya, yang digunakan standarkan oleh IEEE tadi itu ya. Dan juga ada untuk jaringan seluler ya, mulai dari jaringan dulu ya, zaman dulu menggunakan frekuensi 800 MHz, 900, kemudian daerah di atasnya gitu kan. Sampai saat ini yang kita gunakan dengan untuk 4G atau 5G seperti itu ya. Oke, kita tinjau frekuensinya ya. Jadi frekuensi yang kita gunakan ini di gelombang radio gitu ya. Itu di mana? Nah, di sini ya. Di daerah millimeter wave di sini ya, di daerah ya masih ukuran milimeter ya. Jadi kita ini menggunakan apa tuh? Teknologi wireless gitu kan. Itu di daerah katakanlah ya, di daerah microwave ya. Microwave ini paling banyak digunakan ya. Kemudian kalau cahaya di mana? Cahaya itu di daerah inframerah. Inframerah itu kan di daerah frekuensi terahertz ya. Ukuran gelombangnya masih mikro, sudah lebih kecil lagi, mikrometer. Bahkan daerah cahaya kan daerah visible light ya di daerah 300 terahertz ya. Ini sudah sangat kecil lagi ya, seperti itu. Ya. Jadi inilah daerah wireless yang digunakan untuk sebagai frekuensi ya, baik operator maupun kita gitu kan, itu untuk kebutuhan wireless ya, itu menggunakan di area sini ya, seperti itu. Ada pertanyaan, saudara, silakan. Halo, halo. Nah, ini tadi ya udah kita bahas ya. Jelas. Oke, nanti ini saya share kepada Anda ya, saudara ya, slide ini ya supaya jadi pegangan untuk Anda ya. Oke. Nah, saudara-saudara, eh, setelah kita mengenal frekuensi, ya, Pak, ternyata kita menggunakan frekuensi radio atau frekuensi cahaya. Cahaya juga sama, inframerah atau cahaya visible. Ya. Berarti kita itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Betul. Bagaimana gelombang elektromagnetik itu bekerja? Nah, bekerja secara wireless transmission itu adalah dari transmitter ke receiver. Ya. Transmitter atau ke receiver ini nanti berhubungan dengan physical layer di dalam jaringan kita. Ya. Jadi physical layer jaringan kita itu ya modem itu. Ya, bentuknya mana sih? Ya modem itu. Modem wireless itu adalah physical layer yang terhubung dengan device kita masing-masing. Ya, jadi kalau eh, transmisi daripada gelombang elektromagnetik di physical layer ini ya sudah kita selesaikan masalahnya gitu kan, otomatis data itu dan sampai ke level informasi di application layer itu nggak jadi masalah. Ya, yang jadi masalah itu di sini. Ya, yang jadi masalah besar itu di gelombang elektromagnetik ini waktu berkomunikasi data di physical layer. Ya, ini yang jadi masalah. Ya, sehingga apa? Sehingga kita seringkali kalau menggunakan wireless itu kadang naik turun. Tidak ada wireless yang stabil. Ya, wireless itu pasti naik turunnya sangat tinggi sekali. Ya, tergantung daripada gelombang elektromagnetiknya. Dia juga terpantulkan oleh tembok,
terpantulkan oleh material, objek yang dilaluinya, gitu ya. Dia juga terbiaskan oleh benda-benda yang bersifat transparan yang dilaluinya. Ya, dia juga mengalami atenuasi oleh medium yang dilaluinya. Di situ ada udara, ada gas, ada debu dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga dari transmitter ini saudara-saudara sampai ke receiver, ya gelombang elektromagnetik ini sudah mengalami gangguan. Karena mengalami gangguan, sehingga apa? Sehingga sinyal itu tidak sama. Sinyal dari transmitter ke receiver itu tidak sama, ya. Dia mengalami perubahan. Karena mengalami perubahan, dia membawa muatan. Muatannya pasti juga mengalami perubahan. Bisa hilang, bisa juga berubah bentuknya. Sehingga apa? Sehingga data atau informasi yang dibawa oleh sinyal gelombang elektromagnetik ini juga berubah. Nah, inilah permasalahan daripada teknologi wireless, ya. Tapi gelombang wireless ini bisa kemana-mana, bisa menjangkau kemana-mana, bisa ke atas, ke bawah, ke samping, kemana saja ya, memenuhi betul suatu area, gitu kan, bisa kemana-mana. Sepanjang itu adalah mendapatkan radiasi gelombang elektromagnetik, ya terhubung dengan receiver di sini, ya seperti itu. Lalu saudara, nah apa komponen transmitter? Ya, komponen transmitter gelombang apa itu di teknologi wireless, ya kan? Ya, transmitter ini ya kan dia melakukan fungsi untuk mengirim ya, mengirim daripada data. Ya, data dari mana? Dari sumber di sini. Ya, dari kita, dari user di sini, ya. Kita kirimkan data. Ya, data itu dikirimkan ke transmitter. Transmitter itu kan melakukan prosesnya apa? Proses modulasi. Modulasi data dengan frekuensi pembawa, ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu kan gelombang radio ya di daerah microwave, cahaya di arah infrared atau visible itu adalah frekuensi pembawanya, ya, frekuensi yang akan membawa data, ya, data dari sumbernya, ya. Maaf, ya. Nah, bagaimana dia bisa membawa data? Dia membawa data dengan proses yang namanya modulasi, ya, modulasi. Jadi source ya frekuensi kita ya kan dalam bentuk sinyal informasi bit ya itu itu dimodulasi ya, dimodulasi di dalam transmitter ini ya. Nah, frekuensi penghasilnya dari mana? Pembawa dari osilator di sini. Osilator ya dia menghasilkan frekuensi radio, microwave atau infrared atau juga itu atau juga katakanlah frekuensi cahaya ya. Di mana dia dicampur di sini, dimodulasi ya. Modulasi supaya di itu di eh, dikirim terjadi ini ya modulasi itu supaya bisa dibawa ya data itu dalam bentuk bit informasi dibawa ya kan oleh frekuensi pembawanya ya frekuensi kariannya ya bisa bisa microwave bisa katakanlah bisa cahaya tadi itu ya setelah tercampur gitu kan bagaimana kemudian diperkuat ya amplifier ya diperkuat kalau udah kuat baru dipancarkan oleh antena ya antena sudah kemana-mana sudah ya seperti itu. Nah, saudara-saudara, komponen paling penting dalam teknologi wireless juga pemancar. Salah satu komponen transmitter paling penting adalah pemancarnya. Ya, antena ini berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik. Ya, kalau Anda lihat keluar rumah, Anda ke operator itu ada antena-antena itu, itulah radiator gelombang elektromagnetiknya untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke segala arah atau ke arah tertentu. Ya, Pak, apakah harus ke segala arah? Tidak, dia boleh juga ke arah tertentu ya, direct ya ke arah tertentu direksional ke arah tertentu ya boleh bisa omnidireksional ke segala arah boleh juga ke arah tertentu kan direksional spesifik nah, seperti itu ya nah Pak kalau apakah menggunakan cahaya juga sama Pak apakah ada antenanya kalau cahaya tidak menggunakan antena cahaya menggunakan sumber cahayanya ya sumber cahayanya bisa LED bisa laser ya bisa LED inframerah gitu kan dan sebagainya ya seperti itu. Nah, bagaimana pola propagasi antena ya? Ini sebagai contoh untuk kasus untuk contoh gelombang elektromagnetik ya. Jadi di situ ada antena ya yang meradiasikan gelombang elektromagnetik ya. Ada jenis-jenisnya antena ya, antena yang itu spesifik ke arah tertentu, ada yang ke segala arah itu secara bebas, ya.
Ada berbagai macam bentuk antena ya. Ada antena dipol ya, antena itu pengarah direct 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 ya. Ada juga yang katakanlah antena itu menggunakan teknologi microstrip ya, lapisan tipis ya. Nah, kalau di HP kita ini menggunakan antena juga ya. Kemudian modem Anda juga di rumah menggunakan antena juga karena dia meradiasikan gelombang elektromagnetiknya ya, supaya dia merambat di dalam udara bebas ya, seperti itu. Bagaimana bentuk pola radiasi gelombang elektromagnetiknya ya kan? Ya, ini sebagai contoh ilustrasi ya. Ini yang arah tertentu ya, arah tertentu gitu kan. Dia bisa merambat ke arah itu spesifik sesuai yang kita inginkan gitu kan. Dia juga bisa merambat ke 360 derajat seperti ini ya, seperti itu ya. Maka itu konfigurasi antena menentukan Pak, betul sekali ya. Konfigurasi antena itu menentukan daripada pancaran radiasi gelombang elektromagnetiknya ya, seperti itu. Ada pertanyaan saudara, silakan. Halo. Nah, ini Pak, kalau gitu pancaran gelombang radiasi elektromagnetik ini dipengaruhi oleh antena. Betul sekali. Ya. Kalau gitu kekuatannya sampai ke user bagaimana pengguna? Kekuatannya ya tergantung dari dua aspek, dari transmitternya sama juga dari usernya. Ya. Mohon maaf. Dari transmitternya karena di situ ada amplifier ya, penguat sinyal, sama juga pengganggunya di medianya. Ya. Jadi dua ini yang paling menentukan. Ya. Jadi dua ini menentukan gitu. Kenapa? Karena kalau dia sinyalnya kuat, tapi pengganggunya sangat kuat juga, nah itu juga sampai ke pengguna juga jadi masalah. Ya. Tapi kalau sinyalnya kuat, ya medium transmisinya udaranya tidak terlalu mengganggu, ya itu sampai ke pengguna tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau media transmisi, ya itu seringkali mengganggu secara optimal. Nah itu jadi masalah. Ya, sehingga apa? Kekuatan sinyal yang diterima oleh user itu menurun, ya, menurun sehingga mengakibatkan kinerja daripada sinyal itu menjadi rendah sekali, seperti itu, ya. Lalu saudara ada pertanyaan? Halo, halo, oke, Cukup jelas, Pak. jelas ya, oke ya. Kalau gitu nanti kita lanjutkan minggu depan, ya, saudara-saudara ya. Nanti itu rekaman ini saya unggah kepada Anda ya, dan nanti juga slide ini juga saya berikan kepada Anda, ya. Terima kasih ya atas waktu Anda semuanya gitu ya. Dan nanti ada pertanyaan diskusi di dalam video ini ya. Ini ya. Saya berikan pertanyaan diskusi nanti Anda jawab dalam forum ya, sebagai bukti bahwa Anda menyimak ya itu Vicon yang kita selenggarakan ini ya. Simpel aja pertanyaan sudah saya di sini ya. Ini ya. Pak, kenapa gelombang elektromagnetik itu terbatas coverage areanya? Ya. Simpel ya pertanyaan ya. Kenapa kok tidak ke seluruh penjuru muka bumi gitu ya? Kenapa itu modem wireless Anda itu terbatas area yang dapat dijangkau oleh jaringan. Nah, gitu ya. Jadi ini kan ada hubungan ya. Ini sama ini kan ada hubungan ya. Kenapa kok terbatas? Ya. Silakan dijawab dalam forum ya. Dan nanti akan saya cek gitu kan untuk saya tinjau ya. Terima kasih atas waktu Anda, saudara-saudara. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat belajar, dan semangat terus kuliah dengan usia. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak.